Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pinky Anggraini. Selamat datang di wawancara usaha dan perencanaan bisnis YIN Palangkaraya. Dan di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita, Bang Yud, yaitu owner dari toko distro Channel Wardrobe yang berada di Jalan Menteng 19. Mungkin kita kenalan dulu dengan narasumber kita nih. Silakan Bang Yud menyampaikan sedikit tentang biografi Pian sebagai owner nih. Okay. Let me introduce myself. My name is Yuda Pangalila. I spell it YUDHA space PANGLALA. I'm from in Palangkaraya, Tercinta. Boleh sedikit riwayat pendidikan mungkin Kak? Oke. Saya kalau lulusan ekonomi S1 ekonomi IPTIK Jakarta. Kemudian saya ngambil jurusan ekonomi juga. Buat teman-teman nih sekalian apa namanya bantu lah. Iya. Nah, kebetulan kawan-kawan mahasiswa terima kasih sudah berkunjung juga kita. Oke. Baik, yang kedua nih Kak, mungkin kita langsung aja nih poin tentang usaha yang Pian jalankan. Untuk usaha ini udah berjalan berapa lama Kak? Usaha ini kita berjalan 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Tepatnya bulan berapa nih Kak? Kita bulan 9. Bulan 9 2020 ya? Iya. 2020. Oke. Jadi awal motivasi untuk membangun usaha ini apa nih Kak? Jadi gini, kalau masalah usaha kebetulan saya hobinya jualan. Jadi karena hobinya jualan, kalau kita apa bahasanya ya, ringan, jadi merasa gimana gitu ya. Jadi agak-agak ini, jadi biar menyibukkan, ada kegiatan juga gitu. Jadi karena hobi juga salah satunya, jadi karena hobi kita bisa mencintai juga dengan yang kita jalani termasuk usaha. Untuk nama sendiri nih Kak, kan ini namanya toko distro Channel Wardrobe gitu ya. Nah, dari nama ini ada filosofi atau alasan tersendiri untuk memilih namanya? Kalau channel itu kan jaringan tuh, wardrobe itu passion. Nah, jadi apa namanya, istilahnya passion kekinian lah, anak muda lah. Berarti sasaran pasarannya kemana nih Kak? Lebih ke anak muda. Anak muda banget. Dan boleh dikasih tahu sedikit nih Kak gambaran mengenai produk-produk yang ada di sini nih, produknya dari apa aja yang dijual dan juga best sellernya nih apa Kak? Oke. Nah, jadi kita kebetulan dari Wirausaha Muda Palangkaraya juga khususnya saya sendiri gitu bergerak di bidang fashion. Nah, jadi ada kawan-kawan tuh ada di makanan gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi saya pribadi tertarik di fashion. Salah satunya yang produk kita gitu kan, ada baju gitu, ada celana, jaket dan lain sebagainya, dan aksesoris juga gitu. Dan kita juga mencari jualan gitu kan, mencari sesuatu yang beda gitu daripada yang lain. Jadi mencari kreatif, uniknya juga gitu, inovatif pastinya gitu kan. Jadi kita boleh lah maksudnya jualan itu sama gitu kan, cuman apa sih sisi menariknya dari apa yang kita jual gitu. Nah, kalau untuk usaha ini sendiri Kak dijalankan sendiri atau ada karyawan yang kerja di sini juga? Untuk sementara sendiri, karena ini dalam masa merintis lah gitu. Ya. Karena sebelumnya gitu, sebelumnya saya pernah beberapa kali buka usaha juga gitu kan. Nah, namanya usaha ya, kita naik turun gitu kan. Jadi ini bangun dari nol lagi. Jadi kita apa namanya, punya planning juga ke depannya. Gak mungkin dong, maksudnya jaga sendiri terus gitu. Karena dalam masa merintis ya boleh jadi kita turun langsung sendiri dulu. Berarti insya Allah untuk kedepannya kalau sudah besar berarti merekrut karyawan gitu ya. Nah, kita kan tahu nih Kak dari 2019 ke 2020 sampai sekarang sampai akhir 2021 kan pandemi masih bergulir nih Kak. Betul. Nah, untuk masalah pandemi sendiri ini berpengaruh nggak sih Kak untuk pendapatan dari usaha ini sendiri? Kalau saya pribadi kan ini lebih ke online ya.
ini padahal sesuatu yang mustahil. Kita kan tokonya di dalam nih, gitu kan, tokonya di dalam. Jadi saya pertama gini, ini musim pandemi kayaknya perekonomian kayaknya menurun drastis gitu kan. Cuman gini, kalau di dunia online itu nggak ada yang mustahil gitu kan. Jadi masa pandemi ini kalau di online saya pribadi malah diuntungkan, malah banyak apa namanya orderan pelanggan gitu, dan maksudnya tatap muka langsung gitu, daripada offline. Berarti kalau kesimpulannya berarti nggak ada pengaruh signifikan ya Malah terhadap pandemi. kalau saya pribadi malah naik gitu. Malah naik ya. Eh, dan malah berpikir setelah pandemi ini nggak tahu lagi, maksudnya kita ada apa namanya untuk berpikir untuk selanjutnya setelah masa ini gimana gitu kan, tapi kita ada training juga. Nah, dari segi pemasaran sendiri kan nggak jauh dari segi aspek promosi gitu ya kan. Nah, untuk promosinya sendiri yang dilakukan untuk mempromosikan usaha ini dilakukan pakai metode apa aja? Oke, yang pertama saya pribadi itu admin FJB. Jadi saya ada 3 megang forum jual beli ya, Palangkaraya, Kalteng, ada namanya forum jual beli Kota Palangkaraya. Saya sendiri adminnya gitu. Jadi ada 3 lah. Jadi itu sangat terbantu lah buat promosi online gitu. Jadi selain itu yang offline ya biasanya datang ke kampus-kampus, ke sekolah juga gitu kan, ke kafe-kafe gitu. Jadi sambil sambil apa namanya jalan lah gitu ya. Nah, untuk lingkup pertemanan sendiri membantu nggak sih Kak untuk kegiatan promosi ini? Sangat membantu gitu kan, karena makin banyak teman itu makin banyak rezeki. Itu harus diyakini. Terus yang kedua, dalam merintis usaha ini nih, Kak, dari awal dari segi perencanaan, kemudian tahap realisasinya dari awal sampai sekarang itu ada nggak sih kendala-kendala yang dirasakan mungkin dari skala kecil sampai besarnya? Nah, jadi untuk usaha ini, jadi buat teman-teman, buat kawan-kawan mahasiswa juga khususnya nih, jadi ada nih yang mengatakan usaha itu harus modal duluan, itu salah besar. Jadi saya buka usaha ini itu 1 tahun yang lalu, 1 tahun 3 bulan yang lalu, itu bisa dikatakan tanpa modal. Modal emang usaha itu ada modalnya apa? Yang pasti ada niat dulu, ada tekad yang kuat, keberanian. Modal itu belakangan gitu. Dan juga untuk usaha ini saya membangun dari 300.000 rupiah, dari titik awal gitu. Jadi sampai 1 tahun berdiri ya alhamdulillah ada sedikit demi sedikit kelihatan di sini. Nah, mungkin sebelum menjalankan usaha ini ada nggak sih usaha-usaha yang sebelumnya Kakak jalankan gitu? Kebetulan untuk usaha di bidang usaha gitu, saya pernah beberapa kali buka usaha gitu, kayak angkringan pernah gitu, apa namanya kayak wah banyak lah, kayak angkringan macam-macam gitu. Jadi sebelumnya saya kurang lebih 14 lini usaha pernah dicoba gitu. Ya namanya usaha kan kita turun naik ya gitu ya. Jadi kita belajar dari pengalaman yang sebelumnya gitu. Buat teman-teman juga seandainya nih ada masalah gitu, ada kendala, pokoknya jangan sampai dipikirkan sama kawan-kawan lah gitu. Harus terus gitu, harus terus bangkit, harus terus semangat, pastinya harus kuat gitu. Berarti intinya walaupun yang lainnya gagal masih ada jalan yang lain. Iya gitu dong, ya, itu harus optimis bukan pesimis ya. Optimis ya, ingat ya teman-teman ya, optimis. Harus Kita optimis. harus optimis. Nah, untuk tipsnya nih Kak yang bisa diberikan untuk kawan-kawan yang nantinya menonton video ini, bagi yang ingin merintis usaha ataupun yang sudah punya ide tapi belum berani untuk merealisasikan ide tersebut, gimana? Jadi buat sahabat-sahabat semua, buat kawan-kawan semua, buat dang sanak semuaan. Jadi khususnya wirausaha muda ya, kalau mau usaha yang pasti niat yang pertama itu adanya keberanian. Karena kalau seandainya keberanian itu kurang gitu, itu ngapain menjalani usaha gitu kan? Karena di awal aja udah gimana ya, udah bingung bimbang gitu kan. Udah kalau seandainya sudah ada tekad yang kuat gitu kan,
kalau masalah modal itu belakangan. Yang penting biasanya kita itu menjaga kepercayaan juga. Itu yang paling penting. Yang penting menjaga kepercayaan. Biasanya belum apa-apa gitu kan. Udah ditilep duluan gitu kan. Ini ada orang nih barang seandainya ini taunya uangnya diambil atau apa gitu kan, dipakai gitu kan. Jadi salah satunya untuk eh, kawan-kawan berusaha selain keberanian, tekad yang kuat juga, habis itu kawan-kawan harus apa namanya, fokus di usaha itu dan jangan kendor. Terus kalau misalkan kita kan kalau dalam menjalankan usaha pasti kita butuh namanya partner usaha gitu ya. Ya, Nah dalam memilih partner usaha itu apa sih yang kita harus perhatikan gitu kan? kalau memilih kawan dalam wirausaha biasanya gini, carilah yang satu jalan. Jadi eh, contoh si A ini motivasinya untuk wirausaha kuat nih, cuman nggak ada modal. Contoh ya, contoh yang si B ini dia wirausahanya agak kurang, cuman ada modal. Nah itu bisa jadi gitu kan, bisa jadi dijadikan partner gitu kan. Kalau bahasanya mudharabah ya. Entah dia yang menjalankan gitu kan, atau apa nanti kan hasilnya bisa bagi atau apa gitu kan. Cuman yang paling bagus, maksudnya yang paling ini gitu kan, teman yang satu jalan dengan kita gitu, yang satu jalan mungkin niatnya kuat, itu luar biasa. Jadi di situ nanti akan tumbuh dan akan muncul pemikiran-pemikiran untuk motivasi kreatif, inovatifnya itu akan muncul. Berarti intinya harus sefrekuensi gitu ya, Iya Kak, ya. dong. Dari segi fashionnya, arah usahanya kemana gitu harus satu frekuensi. Tapi buat teman-teman juga jangan berkecil hati dalam artian gini loh, aku belum punya pengalaman, aku takut. Maksudnya coba aja, maksudnya kalau kita sudah ini, karena wirausaha itu kita sendiri yang nentuin hasil gitu. Kita sendiri mau berapa aja gitu kan, pendapatan kita yang nentuin. Beda hanya gitu kan, kita kerja di pemerintahan, oke gitu kan. Kalau di masa tua terjamin gitu kan, dan gaji bulanan memang ada gitu kan. Cuman kalau wirausaha itu kalau dia bisa ini malah lebih daripada kawan-kawan yang di situ. Untuk menyusun perencanaan usaha nih Pak, pastinya kan sebuah usaha itu kan pasti sebelum adanya usaha tersebut pasti ada rencana dulu. Yang matang. Nah, ya, dalam menyusun rencana nih ada nggak sih tips yang bisa kakak bagikan buat kawan-kawan semua? Untuk perencanaan usaha gitu ya, ini kalau seandainya kita mau mulai usaha sendiri dulu ya, atau mau pakai partner nih. Usaha sendiri dulu Pak. Usaha sendiri ya, yang pasti kita susun namanya planning. Planning itu sangat penting lah. Jadi buat kawan-kawan semua, kita susun planning. Ada planning harian namanya, ada mingguan, ada bulanan. Jadi buat apa? Buat memotivasi kita bagaimana cara menjalankan, supaya nggak berbelok arah. Dalam artian seandainya nih, oh kita karena ada planning ini, di poin kedua contoh ya, seandainya kita ada 100 planning 100 planning, karena adanya planning gitu kan. Jadi seandainya di poin 2 ini aku ini harus goal sekian gitu kan, harus punya omset sekian gitu kan. Jadi akan tersusun rapi jalannya. Berarti fungsinya salah satunya itu supaya tujuannya tuh sampai gitu ya, Iya, nggak betul belok-belok. betul. Kadang apalagi jiwa muda ini masih inilah, Masih agak-agak labil, gitu. masih suka agak labil. terbawa perasaan sama ombak-ombak pertemanan kemana-mana Nah, gitu. Nah, kakak kan sebagai salah satu seorang pengusaha muda Palangkaraya. Nah, melihat bahwasanya Amin. banyak nih masih anak muda Palangkaraya yang belum tertarik dengan dunia usaha, karena anak zaman sekarang sebagian mayoritas lah ya sukanya nongkrong, eh, istilahnya masih sedikit lah yang tertarik untuk menjalankan usaha secara mandiri. Nah, boleh nih minta kata-kata motivasi dari abang supaya kawan-kawan yang menyaksikan nanti juga bisa termotivasi supaya mereka berani untuk memulai usaha dan juga nggak berkecil hati walaupun misalkan mereka belum punya pengalaman dan juga belum punya banyak relasi, supaya mereka berani membuka usaha.
Jadi buat kawan-kawanku semua ya, eh, yang belum berani buka atau yang ingin cuman masih belum ada apa namanya, eh, belum kebuka-buka lah gitu. Jadi buat teman-teman ya, yang pasti kalau seandainya posisinya mau cari aman gitu ya, seandainya dia bekerja atau sedang kuliah gitu ya, eh, jadi jangan, ambil aja keduanya, jangan, tanpa harus meninggalkan pekerjaan atau kegiatan yang ada gitu. Jadi itu cara amannya. Jadi contoh ya, kita sambil kuliah nih, biasanya kawan-kawan itu berpikir, eh, kalau seandainya aku kuliah nih, kalau aku membangun usaha pasti nggak fokus dong gitu kan. Nah jadi saran kita gitu buat kawan-kawan, udah kuliah jalan gitu kan, kerja udah jalan aja, cuman kita sisipi masuki udah usaha apa gitu, maksudnya jualan apa gitu kan, biar menambah minimal gitu kan, ada tambahan uang belanja lah gitu kan, itu yang pasti. Karena usaha itu luar biasa gitu. Penghasilan udah, mau penghasilan satu bulan omsetnya 10 juta, 20 juta, 30 juta, 1 M itu, kalau wirausaha itu nggak ada yang mustahil. Eh, Kadang orang tuh belum percaya juga nih kalau wirausaha ini sebenarnya jenjang karirnya tuh malah lebih panjang daripada kayak PNS dan lain sebagainya gitu kan. Nah, untuk lebih menjelaskan lagi ke kawan-kawan semua, kakak kan sebagai wirausaha nih, selama menjalankan kegiatan wirausaha, benar nggak sih kalau misalkan uh, wirausahawan itu jenjang karirnya lebih panjang daripada para PNS gitu? Itu tergantung keyakinan. Ya. Apabila kita yakin menjalani sesuatu gitu kan, insya Allah, karena keyakinan itu sangat penting gitu kan. Kalau kita yakin sudah di dalam hati kita yang paling dalam gitu kan, kita yakin meskipun apapun tantangannya, entah itu badai apa segala macam gitu kan, uh, udah pasti terlewati segala rintangan itu, segala rintangan apapun itu. Entah ada bisikan tetangga atau teman, lu bubar aja, lu ngapain buka itu gitu kan, lalu sepi juga tuh. Nah jadi terkadang gitu, jadi kawan-kawan, maksudnya omongan-omongan itu dalam wirausaha gitu pasti ada muncul gitu kan, cuman itu kembali ke kita lagi. Apabila kita yakin, makanya itu pentingnya planning tadi. Kalau planning itu tadi, jadi itu anggap apa namanya, angin berlalu lah kita lah, udah maju aja kita, maju aja. Berarti intinya harus punya mental wirausaha ya, Nah, Kak, itu ya? mental yang kuat itu harus. Nah, berarti cara membangun mental wirausaha ini gimana nih menurut kakak? Oke, cara membangun mental wirausaha, salah satunya kita harus ada coach ya, salah satunya. Jadi ada pembimbing. Nah, uh, yang kita haluskan lagi, biasanya kalau untuk pembimbing itu kan agak susah gitu kan ya. Jadi saya ingat ada pesan guru saya dulu, teman yang baik itu ada dua tipe teman yang baik. Yang pertama itu teman yang konyol, udah nyanyi-nyanyi apa-apa gitu kan, itu tipe teman yang pertama. Kemudian tipe teman yang kedua itu teman yang bisa memotivasi. Jadi di antara dua poin itu, poin yang pertama itu teman yang konyol itu banyak ya, cuman poin yang kedua nih yang paling penting, teman yang bisa memotivasi. Nah, teman itulah yang istilahnya yang benar-benar kita jaga, kita cari juga. Karena kenapa jarang ada teman yang bisa memotivasi? Soalnya gini, setiap manusia kan itu mempunyai masalah masing-masing gitu kan, ada kendala masing-masing, baik itu urusan kerjaan, usaha dan lain sebagainya gitu kan. Bagaimana cara dia menyikapinya? Terkadang kalau curhat nih, entah usaha gue ini lagi turun atau apa, sedangkan teman kita yang kita iniin itu banyak masalah, contoh ya, itu gimana dia mau bantu gitu kan. Nah, cara yang efektif gitu kan, biasanya di teman kita, di teman yang bisa memotivasi, itu luar biasa kita jaga gitu kan, kita jaga. Cuman itu semua kembali ke kita lagi, apapun itu gitu kan. Mau kita jalannya lurus, kita yang nentuin, mau jalannya belok, kita juga yang nentuin. Nah, kalau untuk memulai usaha sebenarnya pengalaman itu penting nggak, Kak? Enggak juga.
pengalaman enggak juga, maksudnya untuk pengalaman sebenarnya penting juga, dalam artian eh, kita menghindari contoh ya kegagalan yang pernah ada. Kan kita perlu banyak belajar nih, eh, untuk belajar dalam terus wirausaha ya. Dan kita baca buku yang siapa kek gitu kan, atau kita punya dosen pembimbing atau apa coach itu gitu kan. Untuk pengalaman sebetulnya nggak terlalu gitu kan, cuman itu tergantung niat. Apabila niatnya kuat, insya Allah jalannya akan mudah juga gitu kan. Jadi kalau niat yang kuat, apapun itu gitu kan, masalahnya, rintangannya, kendalanya pasti akan dijalani tanpa ada keluhannya sendiri aja nanti, setelah sukses akan apa namanya tersenyum sendiri gitu. Oke Kak, berarti intinya niatnya dulu ya. Ya itu Niatnya. itu yang paling penting ya. Selain niat berarti kalau untuk komitmen usaha nih Kak, Mhm. untuk komitmen usaha itu penting nggak sih? Ya sangat penting, sangat penting. Karena contoh gini ya, banyak dari kawan-kawan ya, khususnya nih buat kawan-kawan yang baru usaha, ikut-ikutan. Contoh ya, ikut-ikutan, apalagi dia kalau sekarang itu lagi tren-trennya kayak kafe ya gitu ya, Iya, iya. kafe. Cuman dia nggak ada ini apa namanya, eh, niat ikut-ikutan aja gitu. Udah nggak ada niat, tekad bulat. Udah aku pokoknya menjalankan ini harus harus jadi gitu. Jadi kawan-kawan kebanyakan kegagalan dari kawan-kawan itu biasanya yang saya pandang, yang saya lihat biasanya cuma ikut-ikutan, ikutan. Udah, eh, inovasinya nggak ada jadinya, maksudnya kreatifnya nggak ada. Jadi usaha itu udah buka sebentar udah tutup. Nah jadi misalnya rugi di modal dan waktu pastinya gitu Karena udah banyak usaha-usaha di sana, di luar sana yang pasaran dengan usaha yang dibuat ya. gitu ya. Pokoknya kalau usaha gitu kan, apalagi kan untuk saingan ya, maksudnya kita, kalau kita pribadi sih, kalau saingan itu dijadikan motivasi dalam artian gini loh. Kalau seandainya kita menjadikan seorang itu, maksudnya di usaha yang sama gitu, untuk saingan, pasti sakit hati kita. Tapi kalau kita balikan jadi motivasi, itu akan tambah lagi, bangkit lagi semangat kita. Yang istilahnya dong, oh ini teman kita jualan yang sama, produk yang sama, apa promo yang sama. Jika diikutin gitu ya, kita biasanya ada rasa berkecil hati, oh kok diikutin gitu kan. Soalnya yang nemuin itu apalagi aku nih Iya. contoh gitu ya. Nah jadi gitulah, kalau seandainya kita jadikan itu motivasi gitu kan, maka akan ada apa namanya, eh, pemikiran-pemikiran untuk mengembangkan bisnis kita yang lain. Yang selanjutnya nih Kak, mengenai tren yang berkembang pada suatu zaman. Hmm. Nah, tren itu berpengaruh nggak sih Kak untuk sebuah usaha? Eh, Kalau saya pribadi kan di fashion itu berpengaruh, akan tetapi gini, biasanya kan kawan-kawan yang mulai usaha baru gitu kan, apalagi itu saya pribadi tidak menyarankan dalam artian usaha yang kekinian. Contoh ya, contoh kayak apa, ya kekinian sekarang lah itu, kayak apa, produknya. Takut sebut merek nih. Nah jadi minuman kekinian itu contohnya, minuman atau makanan kekinian gitu kan, emang booming, cepat boomingnya, cepat meledaknya, cuman cepat juga turunnya. Jadi dia lambat laun, apa, habis passionnya bahasanya, itu akan mati, akan habis gitu kan. Ya ini kayak minuman ini paling cuman, kalau kekinian itu paling lama ya, kalau saya prediksi gitu, paling lama 2 tahun gitu. Nah, jadi buat kawan-kawan tuh yang pengen usaha, lebih baik cari aman aja. Kalau ikut-ikutan tadi kayak tadi yang kekinian, oh kita mau buka juga ya, taunya kita nggak tahu caranya, nggak tahu tekniknya gitu kan, udah asal buka aja gitu kan. Jadi ya itu tadi risikonya gitu. Nah, untuk
inovasi usaha tuh sebenarnya harus ngikutin tren atau malah kita nih yang harus nyiptain trennya? Eh, dua-duanya jawabannya. Dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa tuh, Kak? Dua-duanya. Coba. Kalau eh, di passion khususnya karena saya di bidang passion itu, kalau kita pribadi ngajuin contoh ya, ngajuin yang kita jual aja gitu, susah bakunya. Udah, bahasanya bajuju, bahasa Bajeri itu ya. Nah jadi otomatis ya, kalau untuk passion khususnya gitu kan, harus ngikutin tren apa yang lagi booming gitu kan, apa yang lagi ini udah kita sediakan gitu kan. Udah, biar nggak monoton lah. Nah terus juga eh, kita boleh nih mencontek, dalam artian gini, kita boleh mencontek baik usaha apa aja gitu kan, di bidang usaha gitu. Cuman jangan sama persis, dalam artian udah kita poles kayak apa kayak gitu kan. Kalau sama persis kan jadinya kopas ya, kopas. Apalagi ada hak orang lain gitu kan di situ udah. Jadi selain nggak berkah juga, dalam artian apalagi mereknya kita copy paste kan, nah jangan lah. Jadi kita boleh mencontek, cuman dalam artian di situ harus kita olah lagi dan biar bertambah unik gitu, kelihatan unik. Berarti biar ada pembedanya lah Kak, Nah dari yang iyalah lain gitu ya. ya, harus gitu Sar. Contoh gini ya, kita jualan makanan, jualan baju aja lah. Iya, iya. Dak gitu kan, dak gitu kan. Eh, Contoh kawan-kawan lagi ngumpul nih, kita beli baju yuk gitu kan, kita beli baju yuk, ayo kata temannya, di mana, di toko channel. Nah jadi seakan-akan gini loh, eh, kawan-kawan itu semua tertuju satu tempat, yuk kita cari baju yuk di sini. Nah kita cari mobil yuk atau motor yuk di sini tempatnya. Nah gitu. Nah jadi kalau kita masih berusaha membuat apa namanya teknik itu. Nah jadi buat teman-teman itu sangat penting. Jadi kalau apapun itu gitu kan, usahakan satu tujuan aja. Jadi gimana caranya inisiatif kita atau inisiatif teman-teman bikin apa namanya satu jalur buat eh, fokus di satu titik, mau cari baju di toko ini gitu kan, bukan ke lain gitu. Yang terakhir nih Kak, yang terakhir. Oke. Boleh disampaikan closing statement-nya buat kawan-kawan semua. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa buat kawan-kawan semua, buat sahabat-sahabatku semua, buat dang sanak, buat kakak-kakak, ading-ading, acil-acil, amang-amang, semuanya ya. Doakan semoga segala sesuatunya selalu dipermudah, diperlancar juga, amin ya. Bagi teman-teman yang sakit, kita berdoa untuk segala penyakitnya cepat diangkat, pulih kembali ya. Bagi rezekinya yang jauh, kita berdoa untuk selalu didekatkan. Bagi rezekinya yang sedikit, kita berdoa untuk selalu dilapangkan juga. Nah, sebagai penutup ya, terima kasih buat teman-teman juga nih, adik mahasiswa nih, sudah bertamu nih, berbagi ilmu juga, berbagi pengalaman juga gitu kan. Jadi buat teman-teman ya, kalau mau bikin usaha atau mau buat planning usaha ya, modal yang paling pertama itu satu, ini yang paling penting nih, itu keberanian. Karena ada tuh apa namanya bapak entrepreneur di Indonesia nih, Bob Sadino. Jadi bisnis yang baik itu bagaimana? Bisnis yang baik itu bukan yang ditanyakan, tapi bisnis yang baik itu yang dijalankan. Jangan ditanya terus gitu kan. Jadi nggak jalan-jalan jadinya. Nah, kemudian untuk masalah modal biasanya kan gitu ya, buat teman-teman nih, untuk masalah modal itu nanti belakangan gitu kan. Karena kita tahu nih, orang yang sekarang terkaya di dunia ya, Bill Gates, Bezos ya, siapa lagi pendiri Facebook gitu kan, itu mulainya dari mana tahu nggak teman-teman? Itu dari garasi rumahnya, bukan dari tempat yang bagus dulu gitu kan, bukan dari tempat yang mentereng dulu. Jadi dia emang mulainya dari garasi, emang dari rumah, dari kos-kosannya. Jadi kayak apa namanya, siapa pendiri Facebook itu. Nah jadi gini, dia ceritanya seingat saya gitu kan, dia hanya ingin
kangen dengan teman-temannya gitu kan, kangen dengan teman-temannya, gimana sih kita kalau bisa reuni gitu kan. Ternyata yang kangen sama teman-temannya, maksudnya teman SMA-nya kah, teman SD-nya kah, itu bukan cuma dia aja, jadi seluruh dunia. Maka berkembanglah namanya Facebook gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman ya, yang pertama tadi intinya keberanian dulu gitu, itu harus diwujudkan, harus ditekadkan, kuat, dibulatkan gitu kan, baru kita menjalani usaha dengan step-step yang ada gitu kan, dengan planning yang matang gitu kan. Di situ barulah kita membangun toko gitu kan. Barulah kita membangun tempat yang mewah. Nggak apa-apa kalau sudah ada customer base gitu, sudah ada jalur distribusinya, sudah. Jadi jalur distribusi itu penting gitu kan. Contoh uh, pelanggan sudah banyak nih, tapi jalur distribusi kita macet ya, wassalam, tutup ya. Atau malah kebalikannya, jalur distribusinya misalnya aman gitu kan, cuman konsumennya nggak ada, ya kita mau jualan kemana gitu kan. Nah, jadi harus balance ya, harus sama-sama. Jadi ada customernya ada gitu kan, kita cari nah, di apa namanya, sesuai passion kita gitu kan. Nah, tujuannya ke anak muda kah, anak-anak kah, ya semuanya lah gitu kan, jadi kita sesuaikan aja. Nah, jadi yang terakhir buat teman-teman, jangan patah semangat apabila ada kendala gitu kan dalam wirausaha. Yakinlah dan kuatkanlah tekad kita gitu. Di balik semua itu insya Allah nanti ada hasil yang memuaskan begitu. Baik, intinya teman-teman, kita sebagai anak muda itu harus berani, nggak boleh takut-takut dalam memulai usaha. Dan juga yang penting adanya niat. Kalau kita punya niat dan juga komitmen, pasti kita berani untuk melaksanakan usaha tersebut. Kalau misalkan sudah punya ide, jangan takut untuk memulainya, karena kita sebagai anak muda masih panjang jalan perjalanan kita. Kita masih panjang juga untuk mencari pengalaman dimanapun dan kapanpun itu. Dan pribadi Bang Yud ini cocok sekali untuk kita jadikan sebagai motivasi bagi kita semua anak muda, supaya kita anak-anak muda tidak takut untuk memulai usaha, bahwa usia dan pengalaman itu tidak berpengaruh terhadap menjalankan usaha seperti itu. Dan saya sendiri mewakili kawan-kawan semua mengucapkan terima kasih nih kepada Bang Yud sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Sudah mau direpotin juga. Sumber kampungan ya. Sangat luar biasa sekali narasumber kita kali ini, karena mungkin sedikit sekali kawan-kawan yang mengusung pengusaha muda Palangkaraya gitu kan. Dan salah satunya adalah kami. Dan mungkin setelah ini kawan-kawan semua bisa menjadikan video ini sebagai motivasi dan menjadikan pribadi Bang Yud sebagai contoh untuk kita semua kaum muda, supaya kita juga bisa menjadi wirausaha muda seperti beliau, seperti itu. Saya sebagai presenter mewakili narasumber memohon maaf apabila ada salah kata dalam berucap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dokumentasi dulu ya. Dibuka aja deh. Boleh di sini aja, di sini aja. Di foto. Ini? Iya. Ketinggian enggak?